Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sumber metode dakwah. Di sini saya membahas mengenai pengertian sumber metode dakwah, di mana sumber itu sendiri yaitu tempat asal bermunculan sesuatu, sedangkan metode yaitu jalan yang kita lalui untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan dakwah yaitu upaya untuk menyerukan ajaran kebaikan dalam hal agama. Dan dapat disimpulkan bahwa sumber metode dakwah yaitu sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau patokan oleh seorang dai ketika akan menyampaikan dakwahnya kepada para mat'um. Dan selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai metode dakwah, di mana di sini metode dakwah dapat terbagi menjadi metode dakwah Nabi Nuh. Di sini metode dakwah Nabi Nuh terdiri dari dakwah dengan menjanjikan ulangan atau manfaat yang baik. Selanjutnya yaitu dakwah dengan dalil kejadian manusia dengan menyatakan dalil-dalil tentang kejadian manusia. Selanjutnya itu dakwah dengan dalil kejadian alam semesta. Dan selanjutnya itu dakwah dengan dalil kejadian nikmat Allah kepada manusia. Selanjutnya itu metode Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ini menggunakan berbagai metode. Yang pertama yaitu metode doa. Yang selanjutnya yaitu metode praktek, yaitu seperti ketika Nabi Ibrahim akan membangun Ka'bah. Yang selanjutnya itu metode khalwat atau praktek mandiri dengan Nabi Ibrahim membuktikannya secara langsung. Selanjutnya itu keteladanan atau uswah. Yang selanjutnya itu metode nasihat. Yang selanjutnya itu metode dialog, di mana Nabi Ibrahim mengatakan berdialog kepada Nabi Ismail ketika akan menyembelih anaknya. Yang selanjutnya itu metode argumen, di mana kita dapat berargumen atau saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya itu metode Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini menggunakan metode haulain, yaitu perkataan yang lembut dan halus, yaitu karena Nabi Musa mendapatkan perintah kepada Allah untuk berdakwah kepada seorang raja yang sangat keras, yaitu Raja Fir'aun. Maka dengan metode haulain ini Nabi Musa dapat meluluhkan hati keras seorang Raja Fir'aun. Selanjutnya yaitu metode Nabi Khidir, yaitu dengan bil hikmat, yaitu dengan metode yang arif dan bijaksana. Yaitu metode Nabi Yahya dengan cara ceramah, di mana Nabi Yahya ini menggunakan 5 perkara, yaitu jangan menyekutukan Allah. Dan selanjutnya yaitu janganlah menoleh di saat melakukan sholat, dan tunaikanlah ibadah puasa, dan bersedekahlah kepada yang tidak mampu, dan perbanyaklah mengingat Allah. Selanjutnya yaitu metode dakwah Nabi Isa. Beliau menggunakan metode dakwah dengan cara memanfaatkan kemukjizatannya, seperti dia dapat membuat burung dari tanah, dia dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, dan dapat menurunkan makanan dari langit. Selanjutnya yaitu metode dakwah Nabi Muhammad yang terdiri berbagai metode. Yang pertama metode pendekatan personal, yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung, yaitu metode pendidikan dengan belajar dan mengaji, menghafalkan Al-Quran, seperti itu dan lainnya. Yaitu dengan metode diskusi, yaitu dengan cara bermusyawarah atau saling bertukar pendapat, pikiran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu metode al-hal, yaitu dengan melakukan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana tanpa adanya kekerasan. Di sini selanjutnya yaitu al-hadis sebagai sumber metode dakwah yang terdiri dari metode dakwah periode Makkah dan metode dakwah periode Madinah. Yang metode dakwah periode Makkah terdiri dari 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang kedua yaitu metode dakwah periode Madinah terdiri dari ini. Yang selanjutnya adalah sumber metode dakwah. Sumber metode dakwah yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini adalah untuk menyampaikan pesan atau isi dakwah dengan cara ceramah di masjid-masjid. Yang kedua adalah metode misi. Metode misi ini dilakukan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara mengutus para dai, dan apabila ada penolakan atau pemberontakan maka akan dilakukan peperangan.
Yang selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman materi yang telah disampaikan dai kepada mat'u. Yang selanjutnya adalah metode karya tulis. Metode karya tulis ini adalah mengumpulkan lembaran-lembaran yaitu sebagai mushaf yang pada masa Utsman dilakukan menjadi sebuah Al-Quran. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Pada masa Abu Bakar, metode berdiskusi ini beliau berdiskusi dengan pemimpin Romawi dan terjadilah kesepakatan berdamai. Yang selanjutnya adalah metode konseling. Pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara berwudu, sholat, dan sebagainya yang belum diketahui para umatnya. Yang selanjutnya adalah metode kelembagaan. Metode kelembagaan ini adalah seperti pada masa Umar bin Khattab sudah mengetahui metode kelembagaan seperti Baitul Mal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti kekayaan negara. Selanjutnya metode propaganda. Pada setiap metode dakwah pasti ada metode propaganda yaitu untuk memengaruhi mat'u. Yang selanjutnya adalah metode silaturahmi. Metode silaturahmi ini adalah sudah dilakukan oleh para khalifah. Para khalifah itu berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya untuk mengetahui perkembangannya. Metode dakwah dari para sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq biasanya menggunakan metode dakwah dengan jargon perang sebagai metode dakwahnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini yaitu dengan perkataan yang jelas disertai dengan dalil yang mempertegas kebenarannya. Selain itu, Umar bin Khattab memberitahu orang lain tentang pahala dan siksa yang menaklukkan hati. Yang ketiga adalah metode dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini metodenya meneruskan para pendahulunya, berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Metode dari Ali bin Abi Thalib ini yaitu dengan metode keteladanan dan selalu memperhatikan mat'u dengan nasihat yang baik. Akhir adalah metode dakwah Imam Tasawuf. Metode dakwah ini yaitu gerakan tasawuf dalam mengembangkan Islam. Dalam dinamika dakwah ini sangat mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhinya, baik itu politik, kondisi psikologis, adat istiadat, dan kecenderungan dari masyarakat tersebut. Termasuk juga metode dakwah yang digunakan itu baik melalui gerakan tarekat maupun politik yang seperti yang digunakan oleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu qiyas sebagai sumber metode dakwah. Yang pertama, qiyas sebagai sumber metode dakwah pada zaman para sahabat. Para sahabat berdakwah menggunakan metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada masa sahabat, perkembangan metode dakwah berkembang pada metode al-aql dan an-naql yang diorientasikan pada penaklukan semenanjung Arabia. Pada masa ini, sifat Islam masih menekankan pada praktek amaliyah yang diajarkan oleh Islam. Hasil kerja dakwah yang paling fenomenal yaitu kodifikasi Al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan sampai sekarang hasil perolehan dakwah tersebut masih bisa kita gunakan. Selanjutnya yaitu dakwah pada masa tabi'in. Dakwah pada masa tabi'in, pola penalarannya cenderung pada metode mutahadisin dengan kecenderungan menggunakan nakal daripada akal. Pada masa ini, tokoh utama dakwah yaitu Sayyid Muhammad bin Musayyab, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Abu Hanifah. Karena dakwah yang dilakukan cenderung pada penggunaan nakal daripada akal, maka lebih mengedepankan ketetapan nas daripada pemikiran akal. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan para dai menggunakan hasil pemikiran mereka untuk berdakwah. Keempat tokoh tersebut melakukan dakwah dengan melakukan perbaikan pada diri sendiri. Setelah itu baru mengajak keluarga dan orang-orang terdekat untuk memperbaiki diri. Baru setelah
keluarga terdekat dan diri sendiri sudah menjadi lebih baik, mereka mengajak dan berdakwah kepada umat secara umum. Poin selanjutnya yaitu periode dakwah masa tabi'in. Pada masa tabi'in, periode disebut dengan periode salaf. Ada beberapa tokoh pada masa ini yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Pada periode ini, kajian lebih berorientasi pada syariat sebagai pesan dakwah, sehingga menciptakan beberapa aliran fikih yang dinamai sesuai dengan imam yang dianut. Dalam berdakwah, para tokoh juga menggunakan qiyas sebagai sumber dakwah mereka. Meskipun dalam penggunaannya masing-masing imam berbeda pendapat, sehingga aliran atau ajaran yang mereka ajarkan pun berbeda. Pada masa ini, pola penalaran lebih cenderung kepada metode penalaran mutakalimin, tetapi tidak meninggalkan metode mutahadisin. Demikian presentasi dari saya dan juga teman-teman saya. Semoga apa yang saya sampaikan bersama Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.